Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik sehingga bisa datang ke sekolah mengikuti pelajaran seperti biasanya. Kalian sudah sarapan? Alhamdulillah kalau sudah sarapan ya, karena sarapan itu sangat penting sekali ya. Sebelum kita memulai pelajaran itu kondisi perut kita harus sudah terisi ya, supaya kita bisa lebih konsentrasi dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru nantinya ya. Oke, sebelum memulai pelajaran silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Jadi tolong dipimpin doa. Ada teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Bapak absensi terlebih dahulu. Siapa yang hari ini yang mengikuti pelajaran ya? Adi Mardiansa, ada orangnya? Denny Darmansyah, Dewa Saputra, Doni, Edo Alfiano, Sakit. Kita doakan semoga Edo Alfiano ini cepat sembuh ya, semoga bisa sama-sama menimba ilmu di sekolah kita ya. Kemudian Ferdiansa, Esti Amalia, Ibu Galang Pramana, Ibu Satria Andrea, Iwayan Subrata, Mega Aulia, Muhammad Adli, Muhammad Ikrom, Rizky, Sunardi, Yanwar Akbar. Oke. Jadi cuma ada satu siswa tadi yang berhalangan hadir karena sakit ya. Kemudian kalian ingat yel-yel SMK biar kita lebih semangat sebelum mulai pelajaran. Ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. Terima kasih ya. Sebelum kita mulai pelajaran ya, masih ada yang ingat ya pelajaran kita minggu lalu itu apa? Coba yang ingat tunjuk tangan. Esti, apa itu Esti? Pelajaran sebelumnya tentang profesi di bidang data scientist. Data scientist. Nah, data scientist itu tugasnya apa? Tugasnya menganalisis data besar untuk menemukan pola. Iya, betul. Kemudian apa lagi? Contoh profesi di bidang KA kemarin. Ada yang bisa jawab? Silakan tunjuk tangan. Ya. Robot engineer. Robot engineer, tugasnya apa itu robot engineer? Tugasnya mengembangkan robot pintar. Mengembangkan robot pintar. Jadi itulah beberapa profesi di bidang KA yang nantinya bisa kita kembangkan ya. Jadi banyak sekali profesi-profesi di bidang KA yang bisa nantinya akan kita pelajari ya. Oke, sebelum memulai pelajaran ini Bapak ada sedikit ice breaking ya. Ada ice breaking. Di sini kalian boleh berdiri semuanya. Kalian boleh berdiri semuanya. Ya. Jadi ice breaking ini tujuannya adalah untuk melatih konsentrasi kalian. Ya, melatih konsentrasi. Jadi yang kiranya masih kemana-mana itu biar konsentrasi atau lebih fokus lagi dalam menerima pelajaran. Ini Bapak kasih ice breaking. Jadi clue-nya adalah botak, batuk, dan batik. Ingat ya, botak, batuk, dan batik. Nah, saat Bapak menyebutkan botak, kalian memegang kepala. Ya. Saat Bapak menyebutkan batuk, kalian memegang mulut. Ya. Saat Bapak bilang batik, kalian memegang baju.
Ya, ingat ya. Botak kepala, batuk mulut, batik baru. Oke, fokus ya. Batuk, batik, botak, batik, batik, batuk, botak, batik, batik, batuk, batuk, batik, botak. Oke, terima kasih. Semua yang fokus, ya tidak ada yang salah. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dulu kembali. Oke, sini di bawah ada sedikit pertanyaan untuk kalian. Ya. Di sini semuanya punya handphone, smartphone semua. Android ya. Kalau ada yang Apple, mungkin iPhone. Ya. Jadi smartphone itu ya ada pola yang kita masukkan biasanya untuk membuka kunci pada handphone. Betul nggak? Pola apa yang biasanya kalian masukkan sih? Pola garis kah, pin, pola angka atau pola warna? Pola apa yang kalian biasa pakai? Pin. Nah, di sini kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari itu adalah mengenai pola gambar atau pola wajah ya yang ada pada smartphone kalian. Misalkan kalau kalian mau membuka kunci pada apa namanya smartphone kalian itu harus mendeteksi wajah kita, betul kan? Kalau tidak mendeteksi wajah kita, HP-nya tidak terbuka. Ya, seperti itu. Ada ya seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan dari kerja atau cara kerja kecerdasan artifisial atau AI. Ya. Kemudian di sini adakah di antara kalian yang pernah menggunakan Google Assistant? Pernah nggak menggunakan Google Assistant? Pernah. Untuk apa itu? Untuk mencari apa? Mencari informasi, betul. Ya. Jadi Google Assistant itu kan kita memberikan apa? Suara. Ya, memberikan suara. Misalkan oke Google, bagaimana kondisi cuaca hari ini? Nah, itu kan nanti akan diproses oleh kecerdasan artifisial kemudian diolah menjadi informasi. Itu ada kaitannya dengan materi kita yang akan kita pelajari hari ini, ya. Oke, sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ya, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja kecerdasan artifisial dalam mengenali pola citra, dan peserta didik dapat menjelaskan cara kerja kecerdasan artifisial dalam mengolah pola suara. Itu bagaimana nanti proses dalam pengolahan data tadi ya, mulai dari pengolahan gambar, kemudian pengolahan suara ya, yang akan diolah oleh kecerdasan artifisial untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya. Kemudian di sini sudah ada yang tahu pengertian kecerdasan artifisial. Ya, jadi kecerdasan artifisial ini coba dibacakan ketik. Bacakan. Adalah kebijakan ilmu komputer. Silakan baca kembalikan. Bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem cerdas yang mampu meniru kemampuan manusia, seperti belajar, mengalah, dan mengambil keputusan. Salah
gambar, dan suara. Ya, dari kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan itu adalah bidang atau ilmu komputer yang fokus pada pembuatan sistem cerdas untuk meniru kemampuan manusia, ya, seperti belajar, menalar dan mengambil keputusan. Kemudian salah satu cabang dari AI atau KA ini adalah mampu mengenal pola, ya. Polanya itu bisa pola citra. Pola citra ini ada dua, ya. Ada pola gambar dan ada pola video, ya. Pola citra bisa menggunakan gambar dan video. Kemudian ada juga yang namanya pola suara, ya, atau audio. Ya, jadi dia bisa membaca melalui suara yang kita berikan, ya. Nah, jadi Bapak nanti akan berikan video, ya, terkait KA dalam mengenali pola citra dan pola suara. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minatmu. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku-buku sejarah. Telah menggunakan AI untuk mengendalikan mobil mereka secara otomatis. Mobil ini dapat mengenali rambu lalu lintas, mengubah kecepatan, dan melakukan manuver lainnya dengan bantuan AI. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database penjahat dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat memberikan perintah suara seperti putar musik atau cari restoran terdekat, dan Google Assistant akan merespon sesuai dengan permintaan. Itulah beberapa contoh konkret penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom, dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Oke, baik ya. Ini adalah video tentang cara kerja dari kecerdasan artifisial yang diterapkan pada aktivitas sehari-hari. Mungkin dari data kalian itu sudah pernah melakukannya, ya. Salah satu contohnya tadi adalah
adalah menggunakan Google Assistant ya. Nah, pengenalan pola citra. Ini tadi ya. Pengenalan pola citra. Jadi KA ini mampu mengenali pola citra berupa gambar. Ya. Jadi pengenalan pola citra adalah kemampuan AI untuk mengidentifikasi objek. Jadi objeknya apa itu nanti bisa diketahui atau bisa dibaca oleh AI. Ya. Kemudian bentuk, warna atau fitur tertentu dari sebuah gambar. Ya, jadi apapun gambar ataupun objek yang kita masukkan itu nanti bisa diidentifikasi oleh KA. Kemudian tahapan-tahapan KA ya dalam mengenal objek berupa citra tadi ya ada 4 tahap di sini. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu adalah mengambil gambar melalui kamera atau dataset. Mengambil gambar melalui kamera atau dataset. Jadi data gambar ini jadi dikumpulkan melalui kamera. Misalkan kalau di laptop kalian itu kan ada kamera, ya. Ada kamera yang nanti akan digunakan untuk mengumpulkan data berupa gambar. Ya. Kemudian yang kedua ada preprocessing, ya, atau membersihkan data dari noise atau kesalahan. Misalkan saat kita memasukkan gambar, ya, memasukkan gambar itu terdapat kesalahan-kesalahan. Misalkan kita memasukkan gambar apa buku misalnya, memasukkan gambar buku di depan kamera, ya. Nanti gambar-gambar yang ada di sekitar dari buku tadi itu tidak akan terbaca. Ya, tidak akan terbaca. Jadi yang dibaca itu hanya bagian bukunya saja. Ya. Kemudian ada ekstraksi fitur. Ya, jadi AI nanti akan mengekstraksi dengan mengambil ciri penting seperti tekstur dan bentuk. Jadi dari gambar tadi dicari lagi ciri-ciri penting apa yang bisa menjadi pembeda. Salah satunya adalah tadi apa? Bisa mengambil ciri tepik, mengambil tekstur, mengambil bentuk dari objek gambar yang kalian masukkan. Kemudian KA nanti akan melakukan klasifikasi, ya, melakukan klasifikasi untuk mengenali objek atau pola tertentu. Jadi setelah diketahui, nanti ada diketahui apa namanya ciri-ciri khususnya, barulah nanti KA ini bisa melakukan klasifikasi objek apa ini, misalkan buku, ya, karena bentuknya persegi panjang atau apa, ya, itu bisa diklasifikasikan oleh KA. Ya. Ini penerapan pola citra. Contoh penerapan pola citra. Penerapan pola citra oleh KA. Ini yang pertama adalah face recognition atau mengidentifikasi wajah manusia. Mengidentifikasi wajah manusia. Contohnya tadi adalah penggunaan pola wajah untuk membuka kunci pada smartphone. Ya, itu termasuk ke dalam face recognition, ya, identifikasi wajah manusia. Ya. Setiap manusia kan memiliki bentuk wajah yang berbeda-beda, ya. Jadi bisa dibaca oleh KA untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai keamanan yang apa? Ya. Kemudian yang kedua adalah bisa diterapkan di bidang kesehatan, ya, bidang kesehatan yaitu medical imaging, itu dengan mendeteksi tumor dari hasil CT scan atau MRI. Jadi penyakit ini bisa dideteksi dengan hasil scan dari kecerdasan artifisial. Artifisial itu bisa membaca, ya, bisa membaca kira-kira penyakit ini apa, ya, terutama di tumor. Kemudian yang ketiga adalah computer vision di kendaraan otonom. Kendaraan otonom itu adalah kendaraan tanpa awak yang dikemudikan tanpa manusia. Jadi kendaraan ini bisa berjalan sendiri. Ya, saat ini lagi dikembangkan oleh Tesla. Tahu kan mobil Tesla yang dikembangkan tanpa awak. Ya, jadi dia bisa mengenali lampu lalu lintas. Ya, kemudian mampu mengenali objek manusia, misalkan ada yang lewat atau
Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola suara. Ini berkaitan dengan audio tadi ya. Ya, pengenalan pola suara adalah kemampuan KA untuk mengenali sinyal suara dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat dipahami oleh mesin. Ya, istilahnya tadi teks atau perintah. Ya, jadi pola suara ini nanti KA akan mengenali sinyal suara. Jadi diambil data berupa gelombang suara, akhirnya akan diolah menjadi informasi. Ya. Tahapannya seperti apa? Tahapan dalam pengenalan pola suara ada 4 tahap juga sama saja seperti pengenalan pola citra tadi. Ya. Yang pertama adalah pengumpulan data. Apa yang dibutuhkan adalah merekam suara melalui mikrofon. Jadi di komputer kalian, ya di laptop kalian itu kan terdapat mikrofon. Jadi kita bisa memasukkan nanti data berupa suara, ya berupa suara untuk apa? Untuk diolah oleh KA. Ya. Kemudian pre-processing atau mengurangi noise. Jadi misalkan ada suara-suara selain suara objek yang akan kita masukkan itu akan dikurangi, akan dibersihkan, ya. Dan ada normalisasi amplitudo di situ, ya. Setelah proses processing ada tahapan ekstraksi fitur, yaitu mengambil ciri suara seperti pitch, ya. Itu tinggi rendahnya volume suara, ya. Kemudian durasi dan energi yang sudah sudah dimasukkan ke dalam kumpulan data tadi, ya. Kemudian dapat nanti diklasifikasikan, ya, atau dilakukan pengenalan oleh sistem atau model yang bernama RNN atau Recurrent Neural Network, ya, untuk mengenali kata, untuk mengenali frasa maupun pola akustik, ya. Kemudian contoh penerapan pengenalan pola suara pada kecerdasan artifisial. Yang pertama adalah speech to text, yang biasanya ini kita gunakan pada asisten Google atau Google Voice, ya. Kemudian ada Siri. Siri ini hampir sama dengan Google Assistant, ya, tapi hanya ada di perangkat iPhone, ya. Kemudian ada Alexa. Alexa ini dikembangkan oleh Amazon, ya. Jadi ini sama-sama aplikasi KA yang menerapkan pola suara, ya. Kemudian yang kedua ada voice biometric, yaitu identifikasi pemilik suara. Jadi KA ini bisa mengenali pemilik suara siapa. Misalkan si Mega, ya, dia tahu, oh ini suaranya Mega, dan dia bisa mengenali, ya. Ini dinamakan dengan voice biometric. Kemudian yang ketiga, musik genre classification, yaitu membedakan jenis musik dari file audio, ya. Dari file audio, ini kita masukkan file audio, nanti KA ini bisa menentukan, oh ini termasuk ke jenis musik ini, dan yang ini masuk ke jenis musik ini, ya. Jadi dia bisa membedakan berdasarkan file saja, file audio, ya, file suara saja, dan dia bisa membedakan. Itulah kehebatan dari kecerdasan artifisial, ya. Nah, di sini Bapak nanti akan memberikan contoh cara kita untuk mengetahui bagaimana KA ini bekerja, cara kerja KA dalam mengenali pola citra, ya, dan mengenali pola suara. Ya, sekarang kalian buka laptopnya, silakan dibuka laptopnya. Dibuka laptopnya, kemudian kalian buka Google Chrome, ya, buka Google Chrome. Kemudian kalian ketikkan Isabel Machine, ya, tulisannya seperti ini. Nah, tulisannya seperti ini.
Ya, dengan tulisan disable seperti ini ya, di bentuk. Silakan kita dulu. Kelompok ini sudah. Oke, jadi Bapak akan membagikan kelompok ya. Bapak membagikan 3 kelompok di sini. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini ada lembar kerja peserta didik. Silakan dibaca lembar kerja peserta didik ya. Kelompok 3. Nah, kita kembali lagi ke laptop ya. Kita kembali lagi ke disable message. Sudah dibuka semua? Kalau sudah masuk seperti ini, kita pilih get start. Ini kalian lihat dulu ya. Nah, di sini nanti akan ada 3 pilihan. Ya, ada image project, ada audio project, dan ada poster project. Ya, karena kita ini berfokusnya pada pola citra dan pola suara. Jadi untuk pola citra kita pilih image project. Ya, untuk pola citra seperti gambar tadi, ya, seperti gambar kita pilih image project. Kemudian untuk pola suara kita memilih audio project. Ya, jadi ingat image ini untuk pola gambar, kemudian audio untuk pola suara. Ya, kita coba yang pertama itu adalah image project. Ya. Kita pilih standar image model. Ya, standar image model. Nah, di sini nanti akan ada pas. Ya. Misal pas ini kita tentukan jenis objeknya. Ya, kita tentukan jenis objek. Objeknya yang pertama Bapak nanti akan pakai objek mouse, ya, mouse. Ini saya ganti nama pasnya menjadi mouse. Ya. Kemudian objek yang kedua Bapak pinjam dulu penghapus. Ya, objek yang kedua Bapak pakai penghapus di sini. Kita ubah menjadi penghapus. Apakah bisa lebih dari 2 objek? Bisa, ya. Pada aplikasi ini, aplikasi simulation ini, kita bisa lebih dari 2 objek. Kita bisa tambahkan di sini add plus, ya. Kita fokusnya ke dua objeknya ya. Kita pakai mouse dan penghapus, ya. Nah, setelah kita masukkan kelasnya, ya, kita masukkan data tadi ya, kumpulan data berupa gambar. Ya, di sini kita pilih webcam. Kita pilih webcam. Nah, di sini objek yang pertama tadi kita pakai apa? Mouse. Ya. Jadi mouse yang arahkan mouse-nya ke kamera. Kamera kartunya dilihat ya, posisinya di mana. Kemudian kita pilih atau kita tekan call to record, ya, call to record yang ada di bawah ini. Nah, ini 1 kali record itu nanti akan tersimpan 4 gambar. Ya, kita masukkan gambar sebanyak mungkin untuk apa? Supaya AI ini bisa membaca objeknya dengan benar. Ya, boleh posisinya kalian putar-putar objeknya boleh. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah 19 objek untuk memasukkan sudah. Ya, sudah 24 sampel image untuk mouse. Kemudian yang kedua, Bapak akan coba memasukkan objek berupa penghapus, ya. Penghapus. Ya, objek
objeknya kita arahkan ke layar kamera, ya, kamera. Kemudian kita pilih mode record, kemudian kita putar-putar nggak apa-apa ya, putar objeknya supaya KA ini bisa membaca dengan jelas. Dan segala sisi nggak apa-apa. Ini sudah 28 objek sampel pada penghapus dan 24 sampel mouse. Ya. Setelah kita masukkan data seperti ini, kita pilih frame model, ya. Kita klik ini, tunggu beberapa saat, ya. Semakin banyak data yang kita masukkan, itu durasinya juga akan semakin lama. Ya. Sini ada 50 model, nah ini sudah, ya, sudah selesai. Nah, jadi pada preview, dan ini tadi akan ada muncul preview, ya, seperti ini. Nah, di sini kita coba mengenali objek penghapus. Ya, kita akan hapus di kamera seperti ini. Nah, apa hasilnya? Outputnya apa? Outputnya adalah 100% penghapus di sini. Ya, jadi KA ini mampu membaca hasil masukan tadi dengan benar. Ya, jadi dia bisa membaca objek gambar, objek apa ya? Objek penghapus ini dengan benar. Kemudian kita coba menggunakan mouse. Nah, ini juga dia bisa membaca dengan benar. Nah, 99% bahkan sampai 100% dia bisa membaca bahwa benda yang saya tunjukkan ini adalah mouse. Ya, jadi inilah cara kerja dari KA. Jadi kita harus memasukkan data terlebih dahulu. Ya. KA itu tidak bisa membaca kalau tidak ada data masukan. Ya. Jadi harus diisi dulu. Sama kayak kita belajar. Kita belajar kalau nggak diisi dengan ilmu kita nggak tahu apa-apa. Ya, KA itu seperti itu. Sekarang kalian lihat ke LKPD, ya, lihat ke LKPD. Ya, kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada pada LKPD, ya. Ini sudah Bapak buat kelompok, ya, masing-masing anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 orang, ya. Jadi silakan kalian diskusikan sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD, ya. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya nanti, ya. Untuk kelompok 1 ini nanti akan memilih yang mana? Itu ada 2 jenis model, ya. Ada model pengenalan gambar dan ada pengenalan suara. Kelompok 1 kira-kira mau pakai model pengenalan yang mana? Pengenalan gambar. Oke. Gambar apa nanti yang akan kalian masukkan? Buku sama pena. Boleh. Jadi nanti gambar itu yang nanti kalian tunjukkan pada aplikasi Kisah Mesin, ya. Kemudian nomor 2, kalian mau pakai pola yang mana? Pola audio atau pola suara? Boleh. Nanti kalian boleh masukkan 2 jenis audio, ya. Kemudian nomor 3, mau pakai pola yang mana? Berarti pakai pola gambar, boleh. Ya, jadi pakai objek, buku dan Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok, ya, menggunakan diseminasi tadi. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan tersebut dan nanti akan dipresentasikan masing-masing kelompok di depan kelas. Ya. Jika ada kesulitan, nanti silakan bertanya. Bagaimana? Untuk suara ini kan minimal 20 ekor, ya. Jadi buat suara kalian. Kelasnya diganti nih. Kelasnya tadi berdasarkan nama objek, ya. Oke, objeknya sudah ditentukan tadi, ya. Nah, namanya diganti. Ya, namanya ganti.
Coba silakan kalian masukkan, ya kalian berdiskusi bagaimana cara berdiskusi, ya masukkan gambar buku, klik itu. Dimasukkan. Silakan didiskusikan bersama teman-temannya. Boleh bergantian ya, mengoperasikannya boleh bergantian. Pembahasannya boleh bergantian. Sudah berapa objek, berapa sampel itu? Tidak apa-apa, makin banyak makin bagus. Makin banyak makin bagus. Oke, sudah. Ini sudah ada berapa model? Sudah ada 2 objek ya. 2 objek. Objeknya apa tadi? Sudah dihapus. Nah, ini sudah dimasukkan ya. Itu ada 8 sampel yang harus 29 gambar. Silakan dicoba ke sini. Masukkan objek sebanyak-banyaknya ya. Kalau bisa lebih dari 20 objek. 20 gambar. Ada yang mega objek, ada yang hasil pemeriksaan. Untuk suara itu kalau bisa didekatkan sama perangkatnya biar bisa baca dengan jelas. Kalau sudah menemukan hasil, didiskusikan ya bagaimana cara kerja dari KA tersebut. Oke, bagaimana sudah selesai? Sudah objek. Oke, objeknya. Dicatat atau ditulis ya hasil dari diskusi kalian ini. Ya, hasil dari ini sudah dapat hasilnya.
ya saya itu sama yang masih kurang masih jelas ya masih ini bagaimana sudah berhasil berapa sampel yang ada masuk hasil Dua-dua dan 8. 2 dan 8 coba tes kalian masuk apa? Pengawalan dan pertama penghasilan. Oke, pertama silakan ditulis hasil diskusinya ya pada lembar kerja peserta didik. Tulis nanti dituliskan ini sudah selesai. Ini coba kita tambahkan lagi. Ini buku baru bukan, kemudian yang kedua yang enak, silakan dimasukkan. Silakan berdiskusi hasilnya ditulis pada lembar kerja tadi ya. Pilih. Sudah? Masih banyak. Sambil menunggu hasil, kalian boleh lihat KTP-nya. Tulisnya sudah dibaca. Nah, itu sudah bisa tuh. Bisa coba kalian masukkan pena. Arahkan pena ke kamera. Itu sudah 100% ya, sudah bisa dibaca oleh KA. Kemudian kalian masukkan apa tadi yang baik kedua? Pena sudah, pena. Satu lagi apa? Buku, dan silakan masukkan. Oke. Arahkan ke kamera. Jangan terlalu dekat. Nah, oke. Itu sudah terbaca 99% hasil dari apa namanya buku ya, sudah terbaca buku 96%. Sekarang silakan kalian selesaikan data ini, nanti kita diskusi apa namanya presentasikan hasil diskusikan di depan kelas.
Bagaimana kelompok 1 sudah selesai semua? Siap presentasi? Siap presentasi? Siap. Oke, kalau begitu silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan maju. Sini. Silakan dibacakan hasil dari kerja kalian tadi, hasil diskusi kalian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusi. Tapi yang dipilih mengenai jika gambar dengan objek buku dan pena. Cara kerja cerdas, artifisial dan mengenali gambar. 1. KA menerima input berupa gambar atau foto berupa buku dan pena. 2. Gambar atau foto dari buku menjadi data. 3. Kemudian KA mencari ciri khusus dari objek buku dan pena seperti bentuk persegi panjang atau bentuk silinder untuk pena. 4. Jika dibandingkan data yang diterima KA akan menemukan objek buku atau pena diberikan dengan persentase berlipat. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi kamera smartphone yang bisa memberi objek data wajah manusia. Profesi yang diberikan dengan adalah komputer visual. Profesi ini yang mengurus dalam melakukan gambar dan pengenalan objek. Oke, tadi kelompok 1 dia pengenalan pola gambar dengan objek apa tadi? Buku dan pena. Ya, jadi hasilnya sudah dapat diketahui ya. Apa tadi namanya dengan presentasi ya, hasil dari objek yang dimasukkan tadi ya. Oke, pertama kelompok 1. Lanjut kelompok 2, silakan dipresentasikan hasil diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Pada kesempatan ini, topik yang akan kami pilih adalah model pengenalan suara dengan objek suara tangan dan singular. Cara kerja kecerdasan artifisial dalam mengenal suara. 1. KA menerima masukan berupa suara, tangan dan singular. 2. Suara tersebut diubah menjadi bentuk gelombang yang bisa dibaca komputer. 2. KA mengenal pola suara dari tangan dan singular. 4. KA membanding kedua suara tadi dan KA dapat memutuskan jenis suara tersebut ketika didengar kembali. Contoh penerapannya: asisten virtual seperti Google, asisten yang dapat membantu kita mencari informasi hanya dengan menggunakan suara. Profesi yang berkaitan dengan KA tersebut adalah pengembangan perangkat lunak yang dapat mengembangkan aplikasi berbasis suara. Oke, tepuk tangan. Jadi kelompok 2 ini mereka mengambil objek berupa suara. Ya, suara apa tadi? Suara tepuk tangan dan siulan. Jadi dari input masukan yang mereka berikan berupa suara tepuk tangan dan siulan, ya KA ini dapat mendeteksi suara tadi, betul nggak? Berapa persen tadi dibaca mereka? 100%. Jawabannya 100%. Berarti input yang kalian masukkan itu sudah banyak, ya. Jadi semakin banyak inputan yang kalian masukkan di situ, maka semakin mudah KA itu dapat mengenali pola suara. Silakan dulu. Kita lanjut kelompok yang ketiga.
Silakan. Hasil kerja kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Topik yang kami pilih adalah model pengenalan gambar dan objek buku dan penghapus. Cara kerja kecerdasan grafik visual dalam mengenali gambar. 1. KA menerima foto yang kami inputkan di depan kamera berupa buku dan penghapus. 2. Kemudian KA menghapus foto tersebut menjadi data. 3. KA melakukan klasifikasi dengan ciri dari objek buku dan penghapus seperti bentuk dan ukuran dari buku dan penghapus. 3. KA membanding kedua objek tadi dan KA dapat memutuskan objek itu buku dan penghapus ditunjukkan dengan persentase. Contoh penerapannya aplikasi pencarian gambar pada Google Lens hanya dengan memotret objek yang diinginkan KA dapat memberikan informasi terkait objek. Profesi yang berkaitan adalah di bidang kesehatan untuk mendeteksi tumor dengan CT scan. Oke. Tadi kalian memilih objek berupa gambar, Buku dan penghapus. buku dan penghapus. Berapa persentase yang dihasilkan tadi? 100%. Semua objek tadi 100%. Ya, artinya apa namanya input objek yang kalian masukkan itu sudah sudah sangat banyak sehingga menggunakan KA dalam membaca pola gambar yang kalian masukkan tadi. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi kita sudah melakukan sebuah proyek yang untuk mengetahui cara kerja dari KA dalam membaca pola dan pola gambar dan pola suara. Ya, jadi KA itu tadi mengumpulkan data terlebih dahulu. Ya. Data ditunjukkan kemudian nanti diolah menjadi data yang bisa dibaca oleh komputer. Kemudian nanti akan diklasifikasikan dan dicari ciri khusus dari data-data yang kita masukkan tadi, ya, dicari klasifikasinya, kemudian cari ciri khususnya. Kalau gambar tadi bisa bentuk, ya, bisa dengan tekstur dan lain-lain. Data suara tadi bisa dengan pitch-nya, dengan volume, dengan energi dari suara tersebut, ya. Dan kemudian nanti akan dibandingkan atau diolah kembali oleh KA untuk menghasilkan suara apa tadi yang kita masukkan tadi, ya. Sehingga data outputnya akan keluar, ya. Outputnya akan keluar sesuai dengan input yang kita berikan, ya. Kemudian belajar KA ini bukan hanya sebatas ini saja, ya. KA ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kita, ya. Jadi kita jangan hanya belajarnya sebatas di sekolah saja, ya. Jadi kalian bisa kembangkan, kalian bisa belajar KA itu di luar sekolah, ya. Jadi gunakan smartphone kalian, ya, untuk media belajar di rumah, ya, terutama belajar mengenai kecerdasan artifisial, ya. Karena nanti kalau kita nggak paham apa itu KA, kita nanti akan ketinggalan zaman, karena sekarang ini hampir semua aktivitas itu sudah dibantu oleh KA, ya. Jadi KA ini akan membantu manusia dalam pekerjaan, ya. Jadi pentingnya kita mengetahui cara kerja dari KA, ya. Mungkin ini saja materi kita yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial dalam mengenal pola citra dan pola gambar, ya. Untuk itu boleh kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, ada pertanyaan mengenai pola citra dan pola gambar, kalau silakan ditanyakan.
Jadi nanti kalian bisa mempraktekannya pada kehidupan sehari-hari. Ya, tadi kan banyak contoh penerapan KA dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi kelompoknya kelompok 1 tadi apa contoh penerapannya? Contoh penerapannya? Hah? Contoh penerapannya? Apa tuh? Contoh penerapannya adalah aplikasi smartphone yang bisa memberikan efek. Nah, itu ya. Aplikasi smartphone yang memberikan efek gambar. Kalian pernah menggunakan kamera yang ada efeknya? Pernah? Nah, efek itu kan dibuat oleh AI ya. Ada yang aplikasi apa namanya yang aplikasi apa yang telinga itu ya. Itu adalah cara AI. Kemudian kelompok 3 tadi apa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh penerapannya tadi apa? Hasil kerja tadi. Dapat membantu kita mencari informasi menggunakan apa tadi? Asisten virtual seperti Google tadi ya, kita mau cari lokasi misalkan. Oke Google, carikan lokasi warung bakso terdekat. Nah, ini akan muncul di situ ya, akan muncul informasi yang akan ditampilkan di situ sesuai dengan perintah suara yang kita masukkan tadi. Betul nggak? Nah, kemudian kelompok 3 tadi apa? Contoh penerapannya. Aplikasi pencarian gambar pada Google Lens hanya dengan memotret objek yang diinginkan KA. Nah, aplikasi Google Lens. Ya, Google Lens itu kan kalau di Google itu kita bisa mencari sesuatu ya tanpa kita ketik ya. Jadi kita cukup memasukkan gambar atau foto berarti akan muncul seluruh informasi yang sesuai dengan gambar tadi ya. Jadi itu kemampuan KA ya. Jadi kita sekarang itu sudah sangat terbantu dengan yang namanya KA ya. Jadi jangan sampai kita ini tidak dapat mengoperasikan KA. Betul ya? Nah, betul. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang ketinggalan zaman ya, tidak bisa mengoperasikan KA. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita pada pertemuan hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut mengenai cara kerja KA yang lainnya ya. Kalau sudah itu kita tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.